Baik, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini adalah kali ketiga saya boleh hadir di GRI Solo. Hari ini saya akan mengkhotbahkan dari Kejadian pasal 21 sebagaimana tadi pagi, tetapi akan beda topik. Dari bagian Alkitab yang sama dari Kejadian pasal ke-21, tadi pagi saya mengkhotbahkan mengenai antara Adam, Abraham dan Kristus. Apa kaitannya melalui peristiwa yang terjadi di Gunung Moria ketika Abraham mempersembahkan Ishak. Tetapi pada kebaktian yang kedua, saya akan mengkhotbahkan mengenai ujian yang terbesar yang dihadapi oleh Abraham. Saya mengajak kita membuka Alkitab kita dari Kejadian pasal yang ke-22 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-19. Dari Kejadian pasal 22 ayat pertama sampai dengan ayat ke-19. Kita akan membaca secara bertanggapan. Saya ayat yang ganjil dan Bapak Ibu Saudara sekalian bersama dengan song leader membaca ayat yang genap dan demikian seterusnya sampai kepada ayat ke-19. Kejadian pasal yang ke-22 dengan judul Kepercayaan Abraham diuji. Ayat pertama, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, Dia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, dia memasang pelana keledainya dan memanggil dua orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Dia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah dia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah dia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengar firman-Ku. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba, dan Abraham tinggal di Beersheba. Mari kita masuk dalam doa.
Kami berdoa Tuhan dan mengucap syukur sekali lagi Tuhan memimpin kami. Kami boleh datang beribadah di hadapan-Mu dan kami menyerahkan waktu ke depan ketika firman-Mu diberitakan. Tuhan, berikanlah kerinduan di dalam hati kami akan firman-Mu, dan kiranya kami berdoa Roh-Mu yang kudus yang mempersiapkan hati kami, yang menyingkirkan bebatuan, menyingkirkan semak duri dan belukar yang selama ini mungkin telah menghalangi firman itu menjadi benih yang sungguh bertumbuh dalam hidup kami. Tapi kami berdoa Tuhan, pimpinlah agar hidup ini boleh menjadi hidup yang menyatakan buah dari firman itu. Kami serahkan waktu ini, sertai hamba-Mu dalam keterbatasan. Kami akan merenungkan ujian yang dihadapi Abraham dan bagaimana Abraham bersikap ketika menghadapi ujian tersebut. Tuhan sertai hamba-Mu dan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Nah saudara sekalian, di sebuah katedral di Inggris, di Chester Cathedral, ada sebuah kotak jam. Dan di kotak jam itu ada sebuah prasasti yang terukir. Dan isinya adalah kutipan dari puisi yang berjudul Time's Passes, karya dari Henry Twells. Di dalam bagian itu saya terjemahkan di dalam bahasa Indonesianya. Kira-kira puisi itu mengatakan demikian. Ketika sebagai seorang anak, aku tertawa dan menangis, waktu merayap. Ketika di masa muda aku bermimpi dan berbicara, waktu berjalan. Ketika aku menjadi pria dewasa sepenuhnya, waktu berlari. Dan kemudian seiring bertambahnya usia, waktu terbang. Dan segera saya akan menemukan saat melanjutkan perjalanan, waktu telah berlalu. Saudara, kita tanpa sadar, waktu cepat sekali. Waktu kecil nunggu Natal, rasanya lama sekali Natal tiba. Sekarang sudah berlalu cepat sekali, berlalu cepat sekali saudara sekalian. Dan demikianlah saudara, waktu kita baca Kejadian pasal ke-22, tanpa sadar, waktu berlalu terlalu cepat bagi Abraham. Abraham dipanggil Tuhan keluar dari Haran pada umur 75 tahun. Di umur itu Abraham mendaftar di sebuah sekolah, namanya Sekolah Iman. Nah, kita menjadi orang percaya, kita semuanya masuk ke sekolah yang sama, Sekolah Iman. Di dalam Kejadian pasal 22 sekarang umur Abraham sudah 100 tahun. Apakah Abraham sudah lulus dari yang namanya sekolah iman? Belum saudara sekalian. Karena Abraham masih mengalami pengalaman-pengalaman yang menguji imannya. Abraham masih mengalami pengalaman-pengalaman yang akan menjadikan dia bapa bagi banyak bangsa, bapa dari orang-orang yang beriman. Dan pengalaman itu akan memperluas jiwanya. Nah saudara, jangan menolak ketika Tuhan menguji saudara dan saya. Ketika Tuhan memberikan kita pengalaman-pengalaman yang begitu kita rasa tidak mampu, yang kita rasa pengalaman yang tidak menyenangkan, tetapi setiap pengalaman yang Tuhan hadirkan itu memperluas jiwa kita. Seorang yang penting bukan orang yang secara finansial kaya, bukan orang yang secara intelektual bergelar tinggi, tetapi orang yang Tuhan pakai adalah orang yang hatinya luas, jiwanya besar. Maka semua pengalaman ini membentuk Abraham. Dan pengalaman Abraham juga mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah terlalu tua untuk menghadapi tantangan yang baru dan ujian yang mendadak dari Tuhan. Kita bersyukur di dalam gerakan reform ini banyak hal di mana kita diperhadapkan kepada tantangan-tantangan yang baru, ujian yang mendadak dari Tuhan. Mengikuti visi yang Tuhan berikan bagi pendeta Stephen Tong bukan hal yang mudah. Kadang-kadang kita merasa sudah terlalu berat. Oh, apalagi mau dikerjakan terlalu berat. Waktu kami mengurus KPIN bulan Mei, kami datang ke Madiun, ketemu dengan hamba-hamba Tuhan di situ. Lalu mereka tanya, kapan akan diadakan? Bulan Mei Pak. Oh, masih ada 1 tahun lagi. Oh enggak Pak, bulan Mei tahun ini. Oh, bulan Mei tahun ini kan sudah 2 bulan lagi. Bagaimana mungkin? Nah, bagi banyak orang
ini hal yang mustahil. Saya ingat waktu pandemi, Pendeta Steven Tong mengadakan kebaktian tahun baru, kebaktian Natal waktu itu setelah pandemi 2 tahun. Lalu di Surabaya diadakan siap kebaktian Natal Pak Tong. Kapan kebaktian Natal Pak Tong? Kami hitung kira-kira hanya kurang dari 2 minggu, kira-kira 11 atau 12 hari. Itu mau cari tempat, mau latihan paduan suara, mau humas. Waktunya begitu singkat. Bagaimana mungkin tidak percaya bisa jadi? Tetapi akhirnya mundur itu beberapa hari karena penyesuaian dengan kota lain. Tapi di situ saudara sekalian mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah lepas daripada tantangan yang baru, dari ujian yang mendadak dari Tuhan. Nah, di dalam Kejadian pasal 22 mencatat ujian yang terbesar yang pernah dihadapi oleh Abraham. Abraham seumur hidup terus mengalami ujian dari Tuhan. Tetapi kali ini adalah ujian yang terbesar, dan juga bagian ini akan dengan begitu indah memberikan gambaran mengenai apa? Mengenai pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus di Golgota. Kita sedang masuk di dalam masa menjelang Jumat Agung, mengingat sengsara Tuhan. Maka bagian ini juga akan memberikan kita gambaran yang so beautiful tentang pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib. Hari ini kita akan belajar bagaimana memiliki iman yang mau taat di dalam menghadapi ujian. Abraham mengajarkan kepada kita melalui kisah ini bagaimana menghadapi dan bagaimana mengatasi ujian itu bagi kemuliaan Allah. Nah, saudara sekalian, ada banyak keputusan-keputusan yang kita ambil di dalam hidup ini. Ada keputusan-keputusan yang mudah, tetapi ada juga keputusan-keputusan yang sulit. Yang pasti saudara sekalian, keputusan-keputusan yang diambil di dalam iman yang mau taat itu bukan keputusan yang mudah. Bukan keputusan yang kemudian sekali saja saudara buat, lalu seumur hidup saudara tidak bergumul lagi. Keputusan di dalam iman yang saudara ambil itu adalah saudara harus bergumul di dalam ketaatan. Ketaatan dalam iman itu adalah perjuangan sehari-hari. Bolehkah kita stagnan di dalam ketaatan? Tidak. Kita harus bergerak maju seperti Abraham. Abraham dia terus bergumul dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Orang Kristen bolehkah bergumul dengan pertanyaan? Kita tidak mungkin tidak bergumul dengan pertanyaan itu, saudara. Abraham terus bergumul dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah aku bisa percaya Tuhan untuk apa yang Tuhan janjikan? Tuhan janji, kenapa tidak langsung muncul? Saudara, kalau dijanjikan Tuhan, kita berharap segera terwujud. 1 tahun tidak terwujud, 2 tahun tidak terwujud, 5 tahun tidak terwujud, 10 tahun tidak terwujud. Kita mulai ragu, bisakah aku mempercayai Tuhan untuk janjinya? Lalu apakah Tuhan bisa menggenapi janjinya tanpa aku bantu? Nah, saudara, kadang kita berpikir Tuhan janji, tapi aku harus bantu supaya Tuhan bisa menggenapi. Inilah yang Abraham dan Sarah lakukan. Tuhan janji anak, jangan-jangan Tuhan janji melalui hambaku Hagar. Maka dia kasih Hagar kepada Abraham supaya anak yang lahir, nah ini anak yang Tuhan janji. Ternyata bukan. Abraham juga bergumul dengan pertanyaan, apakah aku sudah rela taat kepada pimpinan Tuhan? Nah, kita semua bergumul dengan ini. Apakah aku sudah rela taat kepada pimpinan Tuhan? Di dalam Kejadian pasal 21 kita melihat tantangan bagi iman Abraham untuk percaya bahwa Allah akan memenuhi janjinya melalui Ishak. Abraham sudah ada anak. Abraham, Sarah mandul, tidak bisa punya anak. Melalui Hagar, Abraham ada anak. Abraham sekarang sudah ada jaminan dia punya anak yang akan meneruskan keturunan. Tetapi sekarang Sarah mengatakan setelah melihat Ismail menganiaya Ishak, Sarah mengatakan, usir hamba itu beserta dengan anaknya. Di sini pergumulan Abraham. Abraham tidak rela. Kenapa? Ada tafsiran yang mengatakan
Karena Ismail itu adalah jaminan. Pada zaman itu anak yang lahir tidak bisa dipastikan, tidak punya kemungkinan tinggi untuk bisa bertahan hidup. Zaman sekarang saja ada anak yang mati waktu dilahirkan. Apalagi zaman itu, anak bisa mati beserta ibunya. Anak bisa sakit lalu mati waktu masih kecil. Kalau kita pergi ke kuburan-kuburan zaman dulu ya, kalau saudara ke Singapura saja ada satu fort, itu benteng. Di situ ada prasasti-prasasti mencatat orang ini lahir tahun berapa, mati tahun berapa. Saya mendapati banyak sekali anak-anak yang mati, umur masih kecil sudah mati. Nah saudara, ketika Tuhan suruh Abraham dengarkan Sarah, usir hamba itu beserta anaknya. Di sini Abraham bergumul, kalau Ishak mati bagaimana? Ismail sudah aku usir. Dari mana Tuhan menggenapi janjinya itu? Tetapi Abraham ketika dia bersedia mengusir Hagar dan Ismail, di situ membuktikan imannya. Dan dengan demikian Abraham melepaskan jaminan bahwa Ismail akan bertindak sebagai backup plan bagi garis keturunan janji itu. Tetapi saudara sekalian, bukan berarti Allah jahat ya waktu suruh mengusir ya. Karena Allah yang memelihara akan Hagar, Allah yang memelihara Ismail. Dan disitulah Allah menyatakan diri sebagai Allah yang mendengar dan Allah yang melihat. Nah saudara, setelah kejadian pasal 21, sekarang Allah menempatkan Abraham pada ujian yang paling sulit, ujian yang tertinggi. Dan ujian itu adalah, Abraham, apakah engkau bersedia mengorbankan Ishak jikalau Tuhan minta? Ini ujiannya. Kalau kita begitu cinta sesuatu, Tuhan suruh lepas, sulit sekali. Di satu gereja ada pendeta yang mengatakan, siapa di sini mau mempersembahkan, kalau Tuhan mau untuk pembangunan mempersembahkan mobilnya? Semua berseru, amin. Kalau Tuhan suruh persembahkan motor, amin. Kalau Tuhan suruh persembahkan sepeda, semua diam. Karena apa? Karena semua cuma punya sepeda. Jadi kalau yang tidak kita punya, semua mau persembahkan. Mau persembahkan rumah, mau kalau tidak punya rumah. Nah, begitu disuruh persembahkan yang dia punya, yang dia sayang, itu susahnya minta ampun. Siapa di sini yang mau anak jadi hamba Tuhan, jadi misionaris? Yang belum punya anak, amin, mau. Yang punya anak mikir-mikir, wah diserahkan jadi misionaris, bagaimana? Nah saudara sekalian, ini adalah ujian tertinggi bagi Abraham. Apakah engkau bersedia mengorbankan kalau Tuhan tuntut? Nah semua yang kita baca dari pasal sebelumnya sampai pasal ini, saudara baru akan dapati bahwa semuanya itu adalah persiapan Tuhan untuk momen terbesar itu. Awalnya Tuhan sudah panggil Abraham meninggalkan sanak saudaranya. Abraham pergi dengan iman. Kemana? Tuhan tidak kasih destinasi. Tuhan cuma bilang pergi ke tempat yang akan aku tunjukkan kepadamu. Lalu Abraham pergi dengan iman ke sana. Tetapi saudara sekalian, waktu dulu Abraham pergi untuk menerima berkat. Lainnya saudara kalau dipanggil, kau pindah ke kota ini melayani. Di situ apa? Di situ kau akan memimpin jemaat yang besar. Wah, puji Tuhan, dapat berkat. Tapi saudara sekalian, hasil yang diharapkan dari ketaatan Abraham di pasal 22 sulit dilihat sebagai berkat. Hasil daripada ketaatan Abraham adalah kematian Ishak, yaitu pemutusan oleh tangan Abraham sendiri terhadap orang yang melaluinya berkat yang dijanjikan itu tiba. Abraham akan memutus berkat yang Tuhan berikan itu oleh tangannya sendiri. Nah saudara, barangkali kita bisa mengatakan tidak ada satupun dari kita yang pernah diuji iman seperti Abraham, yang pernah diuji seberat Abraham. Dan kita pun sendiri tidak mau, bukan, diuji sampai itu terjadi. Siapa di sini yang rela kalau Tuhan uji, serahkan anakmu. Untuk apa? Untuk dia mati. Siapa di sini yang rela? Nah, ujian itu berapa berat yang dialami oleh Abraham? Itu adalah ujian
yang menyangkut orang yang paling dicintai. Saudara lihat ya, ini ujian yang menyangkut orang yang paling dicintai. Memilih untuk percaya kepada Tuhan ketika saudara tahu bahwa satu-satunya yang menanggung risiko itu adalah saudara sendiri, itu satu hal. Tetapi bagaimana jikalau percaya kepada Tuhan, berarti engkau mempertaruhkan nyawa dari orang-orang yang kau cintai. Itu jauh lebih sulit. Banyak orang tua lebih rela dirinya yang tanggung resiko, dirinya yang beresiko menghadapi kematian. Kalau orang tua melepaskan anak pergi perang, kita tahu sekarang banyak sekali anak-anak muda di Rusia, Ukraina yang kemudian mati sia-sia. Orang tua lebih rela, saya aja yang mati, jangan anak saya. Tetapi saudara sekalian, ketika engkau yang tanggung resiko itu masih bisa. Tapi ketika orang yang engkau cintai yang harus menanggungnya, itu jauh lebih sulit. Dan bukan itu saja yang Abraham alami. Ujian itu melibatkan siapa? Melibatkan anak laki-laki satu-satunya bagi Abraham. Saudara, kalau bukan bilang anak itu apa ya, itu tidak berarti ya, bukan ya. Tapi sebuah studi mengatakan orang kalau punya anak 10, Tuhan panggil 1, dia masih bisa lebih mudah untuk recover daripada anak hanya 1 lalu anak itu mati. Ini hal yang sulit sekali. Nah, ujian Abraham ini adalah ujian yang melibatkan anak laki-laki satu-satunya anak kesayangan Abraham. Dan mungkin yang paling sulit dari semuanya itu adalah ujian ini bukan cuma mengambil anak laki-laki satu-satunya, tapi anak yang melaluinya semua janji Tuhan akan digenapi. Abraham percuma dia beriman, tapi anak tidak ada. Bagaimana janji Tuhan tergenapi? Sekarang Tuhan sudah kasih Ishak. Ishak inilah melalui dia semua janji Tuhan yang lain itu akan tergenapi. Jadi Ishak selain anak kesayangan Abraham, juga adalah anak yang akan meneruskan janji keturunan yang Tuhan berikan. Melalui Ishaklah Abraham akan memiliki banyak keturunan dan memiliki tanah yang Tuhan janjikan. Maka mematikan Ishak itu sama dengan mengucapkan selamat tinggal kepada janji-janji Tuhan yang lain. Ini paradoks. Tuhan janji, sekarang Tuhan mau ambil apa yang menjadi sarana janji Tuhan itu tergenapi. Ini hal yang tidak mudah sama sekali. Maka 3 perintah yang singkat dari Tuhan. Ambillah Ishak anakmu yang tunggal. Take your son, your only son. Ambil, bawa ke tanah Moria dan persembahkan di sana. Ini 3 perintah yang membuat dunianya Abraham itu runtuh. Saudara, kita nggak bisa bayangkan. Kalau kita diminta menyerahkan anak, lalu anakmu akan menjadi orang penting di Indonesia. Sangat rela kita. Tapi 3 perintah yang Tuhan berikan, persembahkan anakmu, seakan seluruh dunia Abraham runtuh. Bagian ini adalah bagian yang tidak mudah diterima, tetapi memberikan kita satu pertanyaan sulit berkenaan dengan relasi kita dengan Tuhan. Ini menjadi pertanyaan yang menguji seberapa jauh engkau dan saya menuhankan Dia. Seberapa jauh engkau dan saya menuhankan Dia. Saudara, kita sering doa minta berkat Tuhan, bukan? Kita sering doa minta janji Tuhan. Kalau Tuhan putarkan rekaman doa kita, saya kira sebagian besar isinya adalah permintaan berkat Tuhan. Tuhan berkati toko saya, Tuhan berkati lindungi perjalanan saya. Tentu saudara sekalian tidak salah, tetapi mungkin sebagian besar itu adalah kita minta berkat Tuhan. Tapi hati-hati saudara, bahkan yang namanya janji Tuhan itu bisa jadi berhala bagi kita. Saudara perhatikan, walaupun Tuhan menjanjikan, tapi
jangan-jangan janji Tuhan itu menjadi berhala bagi kita. Begitu kita berkata begini, aku harus memiliki janji Allah, aku harus memiliki Allah ditambah dengan janji-janji Allah, maka di situ berkat Allah sudah menjadi berhala dalam hati kita. Waktu kita mengatakan, oh Tuhan, aku ingin memiliki Engkau dan semua janji-janji yang Engkau berikan. Jangan-jangan berkat Tuhan itu sudah menjadi berhala. Sehingga ketika Tuhan tarik itu, kita akan meninggalkan Tuhan. Banyak orang Kristen, termasuk saya dan saudara, sangat mungkin satu hari dalam kekecewaan kita bisa meninggalkan Tuhan. Tetapi kita bersyukur sebab keselamatan kita bukan karena kehebatan kita, bukan karena kekuatan kita yang menopang. Saya ingat seorang kawan, mama baru dipanggil Tuhan, mama seorang hamba Tuhan, papa seorang hamba Tuhan. Yang papa lebih dulu dipanggil Tuhan. Lalu mama terlalu dekat suami istri. Nah ini ya Pak Tom mengatakan kesulitan. Suami istri terlalu saling cinta juga susah. Suami istri kalau tidak saling cinta ada baiknya. Bukan baik saudara ya. Tapi waktu salah satu mati tidak terlalu berduka. Tapi kalau saling cinta susah saudara ya. Maka waktu suami meninggal dia langsung down. Turun semangat hidupnya. Dan dia di situ mengalami demensia. Lalu anaknya mengatakan, tolong doakan mama supaya imannya tetap teguh kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab tidak mudah mengalami kehilangan dan usia lanjut, mengalami demensia, sakit dan sebagainya. Tetapi kita bersyukur sebab bukan kita yang menopang iman kita, tetapi Allah yang menopang. Saudara, sangat mungkin berkat-berkat yang Allah berikan itu menjadi berhala di dalam hati kita. Saudara lihat Ayub. Ayub adalah orang benar yang melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Lalu Allah berkata kepada setan, apakah engkau lihat hambaku Ayub? Tidak ada orang yang seperti dia. Di seluruh bumi tidak ada orang seperti dia. Dia tidak bercela, dia jujur. Lalu setan jawab apa? Setan jawab, ho ho ho. Iya, namanya setan ya, suka ketawa saudara ya. Tapi kalau saudara suka ketawa bukan berarti saudara setan ya. Cuma setan ketawanya mengejek. Setan mengatakan, tentu saja Ayub melayani engkau. Engkau membuatnya puas. Engkau membuat dia merasa nyaman dengan hidupnya. Engkau berikan segala sesuatu yang Ayub mau. Tapi coba kau ambil semuanya daripadanya. Ayub pasti akan mengutuki engkau. Dan Alkitab mencatat, Allah mengambil semuanya kecuali nyawanya Ayub. Tetapi Ayub tidak mengutuk Allah. Saudara, Ayub tidak pernah mengerti mengapa semua itu terjadi. Ayub tidak pernah tahu alasan di balik penderitaannya. Kita tahu karena kita sudah baca. Tetapi Ayub tidak ngerti penderitaannya. Ada apa? Tetapi dia sampai kepada satu titik di mana dia menyadari bahwa apa yang diinginkannya adalah Allah dan hanya Allah saja. Bahkan di dalam Ayub pasal 13, Ayub berkata, meskipun Tuhan membunuhku, tetapi aku tetap berharap kepadanya. Nah saudara, setan bisa saja mengajukan argumen yang sama kepada Abraham. Ya engkau sih memberkati dia, engkau memberikan anak kepadanya, kekayaannya bertambah, pengaruhnya bertambah. Memang Tuhan memberkati Abraham dengan kekayaan, keturunan, dan nama besar. Apa yang Abraham sudah korbankan? Oh, Abraham sudah berkorban. Dia meninggalkan sanak saudaranya. Dia meninggalkan Ur, meninggalkan Haran. Tetapi itu bukan masalah yang besar. Tetapi sekarang ujian terbesar bagi Abraham tiba. Ujian terbesar bagi Abraham itu tiba. Mematikan Ishak, mempersembahkan Ishak sebagai korban, itu berarti apa? Berakhirnya semua janji-janji Tuhan. Kecuali terjadi mujizat. Tetapi kita tahu, saudara pembaca kitab Kejadian tahu, oh Abraham, ini hanyalah ujian. Jangan khawatir. Tetapi Abraham tidak tahu
Satu hari ya kita sudah sampai ke sorga ya. Kita akan lihat hidup kita ke belakang. Kita tahu banyak hal itu adalah ujian demi ujian. Yang ketika Tuhan pimpin kita lewat, kita tahu, oh Tuhan, bersyukur Tuhan memampukan kita melewati itu. Nah, Abraham tidak tahu. Tapi ini akan menjadi ujian bagi Abraham. Apakah dia melayani Tuhan demi berkat Tuhan, atau dia melayani Tuhan demi Tuhan itu sendiri. Saudara, ini menjadi ujian bagi kita. Apakah kita melayani Tuhan demi berkat Tuhan atau demi Tuhan itu sendiri? Apakah Abraham bersedia taat kepada Tuhan meskipun kelihatannya Tuhan tidak menepati janjinya? Betul enggak? Tuhan janji kasih anak. Berapa lama tunggu? 25 tahun dari Tuhan panggil. Tuhan sudah bilang mau kasih keturunan. Tuhan janji. Lama baru terima. Sekarang sudah terima anak. Tuhan bilang kembalikan. Persembahkan anak itu. Wah, ini hal yang tidak mudah. Abraham bisa saja berkata, "Enggak, aku enggak mau taat." Kenapa? Karena bukankah Tuhan dulu janji kasih anak? Sekarang anak ini sudah ada. Kalau aku persembahkan berarti janji Tuhan yang dulu tidak tergenapi. Maka Abraham bisa dia bersikeras untuk tidak taat. Karena Tuhan sepertinya tidak menepati janjinya. Nah saudara, bagaimana dengan kita? Jikalau Tuhan mengambil harta yang kita miliki, dan bersamaan dengan itu mungkin pasangan, keluarga, atau teman-teman kita, saudara, masihkah mungkin kita mengasihi dan melayaninya? Bagaimana jikalau tidak ada buah yang bisa kita lihat dari kehidupan Kristen yang taat dan setia? Kalau kita hidup baik-baik melayani Tuhan, kita lihat hasilnya, pelayanan kita makin berkembang, penjangkauan makin luas. Tapi bagaimana kalau tidak ada buah? Bagaimana kalau saudara sudah mencurahkan diri membagikan Injil, tapi ditolak? Bukan cuma 1 kali, 2 kali, tapi seumur hidup ditolak. Bagaimana? Bagaimana kalau saudara dikhianati oleh orang yang saudara paling percaya? Apakah saudara masih bisa mengatakan, jikalau saya punya Tuhan dan hanya Tuhan saja, saya punya segalanya yang saya perlukan? Bagaimana? Saudara, waktu kita membaca kisah-kisah hidup misionaris ya, hati kita bisa begitu sedih. Waktu kita baca kisah hidup misionaris, banyak dari mereka yang pergi ke ladang misi, tapi hanya bertahan beberapa bulan. Ada juga yang bahkan tidak sampai di ladang misi, karena sudah keburu ada musibah menimpa di perjalanan, atau sakit penyakit yang membuat mereka mati sebelum mereka sampai di ladang misi. Maka saudara, pertanyaannya, apa yang mereka capai untuk Tuhan? Buah apa yang mereka lihat dari kerja keras mereka di sana, di ladang misi, di negeri yang jauh? Mereka seringkali tidak hanya mengubur impian pelayanan mereka, tapi seringkali juga mereka mengubur istri dan anak-anak yang masih kecil yang mereka bawa ke ladang misi. Mereka rela mengorbankan diri dan orang-orang yang mereka cintai sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Bukan hal yang mudah, saudara. Nah, bagaimanakah Abraham menanggapi tantangan yang diberikan kepadanya? Kejadian pasal 22 ayat 3 mencatat, Abraham bangun pagi-pagi sekali keesokan harinya. Abraham, dia seakan tidak memberikan waktu kepada logikanya berargumen dengan firman Tuhan. Abraham, dia bangun pagi-pagi sekali. Dia bangun keesokan harinya dan dia langsung mentaati Tuhan. Abraham tidak bergumul, jangan-jangan tadi salah, Tuhan tidak ngomong seperti itu hanya suara hatiku, itu hanya mimpi buruk dan sebagainya. Ya berarti bukan sekarang saudara kalau tiba-tiba saudara mimpi, ya ini lain ya, saudara bukan Abraham ya. Jangan tiba-tiba saudara bilang begitu pagi langsung datang kepada Pendeta Marvin, Pak, Tuhan kasih tahu saya kita harus beli tanah di depan juga. Nah, belum tentu saudara ya, karena saudara bukan Abraham.
Lalu Abraham tidak ada keraguan dalam perjalanan dia ke gunung. Bayangkan, Tuhan bukan suruh di gunung sebelah. Kalau gunung yang terdekat, mungkin Abraham tidak banyak kesempatan bergumul. Tuhan sengaja suruh pergi ke gunung Moria. Dan perjalanan itu berapa lama? Butuh 3 hari sampai ke tempat yang Tuhan tentukan itu. Itu adalah hari-hari yang panjang menguji hati Abraham sambil menggandeng tangan Ishak. Dan dia tahu sampai ke gunung itu dia harus mempersembahkan Ishak. Bayangkan saudara ya, kalau Tuhan suruh langsung paginya Abraham persembahkan, itu berat. Tetapi Abraham tidak banyak waktu bergumul. Tapi ini 3 hari. Sepanjang perjalanan itu sambil bawa Ishak, sambil terus bergumul, Tuhan mungkin salah, Tuhan mungkin keliru. Balik aja Balik aja, nggak usah terus ke gunung itu. Tapi di sini Abraham berjalan dengan taat. Apalagi Ishak ini anak yang baik loh. Ishak ini anak yang kuai-kuai loh. Ishak itu tidak melawan, tidak memberontak loh. Bayangkan kalau 3 hari perjalanan Ishak itu terus rewel di perjalanan. Ishak itu berontak-rontak, nggak mau pergi. Bisa jadi Abraham bilang, pantas Tuhan suruh persembahkan, cepat-cepat. Tapi Ishak malah tanya, Bapak, kayu dan api sudah ada, dombanya mana? Aduh, bagaimana kamu dombanya? Ini hati tidak gampang. Tetapi saudara, mungkinkah Abraham memiliki iman? Dari mulanya bahwa Tuhan akan melakukan mujizat, kita tidak tahu. Tetapi ada indikasi Abraham sangat percaya kepada Tuhan. Dia perintahkan kepada bujangnya apa? Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku serta anak ini akan pergi ke situ, kami akan ibadah. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Wah, ini Abraham pikir Tuhan sediakan deh. Makanya dia kasih nama tempat itu Jehovah Jireh kan ya. Allah akan menyediakan. Dan ketika Ishak tanya tentang anak domba, Abraham hanya bilang, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakarannya, untuk korban bakaran baginya anakku. Bapak di mana Bapak? Ini ada kayu, ada api. Di mana anak dombanya? Abraham tidak bisa jawab. Abraham cuma bilang, the Lord will provide, Jehovah Jireh. Siapa yang jawab pertanyaan Ishak? Siapa yang jawab? 2000 tahun kemudian Yohanes Pembaptis yang jawab. Itulah anak domba Allah yang akan menghapus dosa dunia. Abraham tidak bisa jawab. Abraham tidak tahu di mana dombanya. Yohanes Pembaptis jawab. Ketika dia lihat Yesus, dia mengatakan, itulah anak domba Allah yang akan menghapus dosa dunia. Saudara, namun kita percaya akan iman Abraham ya. Sekalipun tidak ada mujizat, Abraham tetap akan taat sepenuhnya. Seperti 3 sahabat Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, yang mereka lebih memilih mati daripada sujud kepada berhalanya Nebukadnezar. Dan Abraham dengan iman dia berpikir, kalaupun Ishak mati, Allah bisa membangkitkan orang mati. Di dalam Ibrani 11 ayat 19, di situ dicatat, karena Abraham berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Tapi saudara sekalian, Abraham tidak menerima janji itu langsung dari Tuhan. Tuhan tidak katakan ya kepada Abraham, Abraham kau persembahkan Ishak. Begitu Ishak mati, jangan takut, aku akan bangkitkan. Tidak. Tuhan tidak sampaikan janji itu kepada Abraham. Tapi Abraham hanya percaya kepada Allah, dan Abraham bertindak di dalam ketaatan. Iman itu hidup. Iman yang hidup mendorong dia untuk bertindak. Seakan Abraham berkata, Allah sudah berfirman, aku percaya, that's enough. Tuhan sudah firman, aku percaya, itu cukup. Allah memanggil Abraham untuk melangkah sampai di ujung batas daripada ketaatannya, saudara sekalian. Kita mungkin tidak diuji sejauh itu ya. Kita mungkin hanya diuji
sekali seminggu aja datang ibadah, itu pun sudah berat sekali. Atau sekali seminggu aja datang ibadah tepat waktu, sangat berat. Nah saudara, tapi Abraham diuji untuk melangkah sampai ke ujung batas daripada ketaatannya. Dia lalu mengikat Ishak. Dia meletakkan Ishak di atas mezbah, siap untuk dikorbankan. Dan sekali lagi, Abraham harus mengambil pisau untuk anaknya. Dulu dia ambil pisau untuk menyunat Ishak. Sekarang dia harus ambil pisau. Tapi untuk apa? Untuk mematikan Ishak. Tapi Abraham, dia taat. Pada saat pisau itu diangkat, tepat pada saat pisau diangkat, hendak dihunjamkan, dijatuhkan kepada anak kesayangannya, malaikat Tuhan itu berseru dari sorga. Kalau saudara baca di Kejadian pasal 22 ayat 11 sampai ayat 12, di situ berserulah malaikat Tuhan. Alkitab kita memberikan huruf besar malaikat Tuhan. Ini mengacu kepada pribadi kedua Allah Tritunggal, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus sebelum inkarnasinya, sang anak Allah mencegah Abraham. Berserulah dia dari langit, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu Allah berfirman, "Jangan bunuh anak ini, jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Tuhan cegah. Lalu Abraham menoleh dan dia melihat Allah telah menyediakan seekor domba jantan terperangkap di semak belukar yang bisa Abraham persembahkan sebagai korban pengganti anaknya. Maka pada saat itu Abraham lulus ujian. Abraham telah membuktikan bahwa harapan dia terletak kepada warisan sorgawi, bukan kepada warisan duniawi. Saudara, kita seringkali mata tertuju kepada warisan duniawi. Saya kadang merasa susah hati melihat keluarga-keluarga yang ribut memperebutkan warisan duniawi. Yang memperebutkan itu bukan anak muda lagi. Di Surabaya banyak kasus-kasus seperti itu. Anak saling gugat. Banyak perkara di mana bank juga ikut digugat karena bank mencairkan warisan tanpa persetujuan anak yang lain. Saling gugat, saling tengkar, dan yang saling tengkar bukan anak muda lagi, sudah tua. Saya bertanya, berapa lamakah engkau bisa hidup dengan warisan itu? Paling 10 tahun, 15 tahun. Berapa lama? Terus mengejar. Abraham tidak. Dia tahu bahwa pengharapannya terletak pada warisan sorgawi. Abraham belajar sekali lagi bahwa Allah mampu memenuhi janjinya tanpa bantuan siapapun. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 56, Yesus mengatakan satu hal. Yesus mengatakan, "Abraham bapamu bersukacita bahwa dia akan melihat hari-hariku, akan melihat hariku, my day, dan dia telah melihatnya dan dia bersukacita." Apa maksud Yesus? Apa maksud Yesus? Sangat mungkin Yesus bermaksud bahwa Abraham mendapatkan pengertian yang unik tentang jalan keselamatan yang akan diwujudkan melalui Yesus Kristus, dan pengalaman dengan Ishak merupakan kunci penting Abraham mendapatkan pengertian tentang keselamatan itu. Abraham seakan memahami kebenaran dari Yohanes pasal 3 ayat 16. Tentu Abraham tidak baca ayat itu, tapi Abraham bisa merasakan betapa besar cintanya Tuhan kepada umatnya. Betapa kasihnya Allah bahwa dia tidak menyayangkan anaknya yang tunggal, melainkan menyerahkannya bagi kita semua. Nah saudara, memahami prinsip pengorbanan yang menyakitkan. Saudara dengar kisah misionaris, saudara tahu kisah-kisah pengorbanan, menyadari, memahami prinsip pengorbanan yang menyakitkan secara intelektual, itu satu hal. Tetapi jikalau saudara berdiri di sana
dengan pisau yang terangkat di tangan, dan saudara hendak mematikan selama-lamanya sumber sukacitamu. Tentu Abraham sangat bersukacita dengan adanya Ishak. Abraham sangat terhibur. Abraham punya pengharapan yang besar terhadap Ishak. Tetapi sekarang Abraham berdiri di sana dengan pisau yang siap untuk mematikan Ishak, hanya karena Allah yang memintanya untuk melakukannya. Itu hal yang berbeda. Kita tahu secara intelektual tentang pengorbanan. Wah, luar biasa ya, kisah-kisah misionaris, luar biasa. Itu satu hal. Tetapi ada pada posisi itu, karena Allah yang memintanya, itu hal yang sama sekali beda. Abraham seakan memberikan izin kepada Allah. Ini memang anakku, tapi kalau Tuhan mau ambil, let go. Aku memberikan izin kepada Allah. Tetapi juga di sini Abraham kemudian memahami prinsip penebusan pengganti, substitusi. Korban di dalam perjanjian lama punya beberapa arti. Ada korban sebagai pemberian upeti kepada penguasa. Ada pemberian sukarela, diberikan dengan hati yang bersyukur tanpa paksaan. Ada korban yang memiliki karakter perjamuan, persekutuan, di mana Allah dan manusia duduk bersama. Dan beberapa korban seperti korban bakaran yang utuh, seperti yang diperintahkan Allah kepada Abraham untuk dipersembahkan, itu merupakan satu ungkapan pengabdian diri secara total. Nah, banyak korban dalam perjanjian lama memiliki makna penggantian, substitusi. Tetapi tidak ada tempat di dalam perjanjian lama di mana aspek korban pengganti lebih jelas dibandingkan bagian ini. Ini bagian yang paling jelas bicara mengenai korban pengganti, di mana domba jantan menggantikan Ishak di bawah pisau. Maka demikianlah Yesus, sang anak domba Allah. Dia akan menghapuskan dosa dunia dengan menanggung pisau murka Allah sebagai pengganti kita. Ishak tidak jadi dimatikan. Ishak dikembalikan kepada ayahnya, tetapi bukan tanpa pengorbanan. Penebusan Ishak tidak bisa dicapai tanpa penumpahan darah. Allah tidak bisa begitu saja membatalkan seluruh pengorbanan setelah Abraham lulus ujian. Pengorbanan tetap harus dilakukan, hanya korbannya saja yang diganti. Begitu juga bagi kita, saudara ya. Anugerah itu gratis bagi kita, tapi anugerah itu hanya karena Allah yang sudah menanggung semua harganya yang teramat mahal di dalam Yesus. Sementara iman Abraham kepada janji Allah menuntunnya kepada ketaatan. Ketaatan itu pada gilirannya membawa kepada pembaharuan janji. Itu dicatat dalam Kejadian pasal 22 ayat 16 sampai 18. Kalau saudara baca, ini adalah pembaharuan janji. Abraham, engkau sudah taat. Sekarang Tuhan memperbaharui janjinya. Sekarang Allah bersumpah demi dirinya sendiri bahwa apa yang telah Dia janjikan kepada Abraham itu akan terjadi. Nah, saudara, menarik ya. Justru karena Abraham rela mempertaruhkan janji itu dan mengambil resiko kehilangan janji itu diperbaharui. Kadang saudara sekalian, Tuhan minta kita melepaskan genggaman kita terhadap apa yang kita paling cintai. Supaya apa? Bukan karena Tuhan jahat, karena Tuhan ingin memperbaharui apa yang kita genggam itu. Kadang-kadang kita tidak rela, kita genggam mati-mati. Tuhan bilang relakan, lepaskan. Tidak mau Tuhan, padahal Tuhan mau. Ketika kita rela melepas, Tuhan memperbaharui apa yang kita genggam itu. Bayangkan seandainya Abraham mati-matian pegang teguh janji itu, tapi tidak mau taat kepada Allah sang pemberi janji. Apa yang terjadi? Janji itu akan terancam. Kalau Abraham tidak rela, justru janji itu akan terancam. Yesus mengatakan dalam Matius 16 ayat 25, barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, dia akan memperolehnya.
Karena kesetiaannya, Abraham tidak hanya punya satu keturunan, tetapi banyak, dan keturunannya akan memiliki tanah mereka sendiri. Saudara, seperti Abraham, kita pun mungkin dipanggil untuk melepaskan banyak hal demi Kristus. Saudara, mungkin pernah ada orang yang pernah punya mimpi besar menjadi seorang yang sukses menurut versi dunia ini, tapi dia melepaskannya demi mengikuti Kristus. Mungkin Tuhan panggil kita melepaskan banyak hal demi Kristus, bahkan hal-hal yang paling kita sayangi, yang kita rasa kita tidak mungkin hidup tanpa itu. Saudara, kita mungkin kehilangan orang-orang yang berarti dalam hidup kita, yang kita andalkan selama ini, atau kehilangan impian kita, dan itu sangat pahit saudara sekalian. Tapi kita tahu bahwa Allah mampu bahkan membangkitkan orang mati. Warisan kita bukan di dunia ini, tetapi bersama Kristus di sorga, di mana tidak ada yang mengganggunya. Yesus menjanjikan itu dalam Matius 19 ayat 28 sampai 29. Yesus berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapaknya atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal." Yesus sendiri telah membuka jalan itu bagi kita melalui persembahan dirinya. Di Getsemani, 2 jalan terbentang di hadapan Yesus. Jalan korban atau jalan aman. "Ya Bapakku, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi jikalau tidak mungkin, jadilah kehendakmu." 2 jalan yang terbentang. Waktu Yesus berdoa, prajurit-prajurit belum datang. Murid-murid di sekeliling sedang tertidur. Yesus bisa memilih untuk menolak meminum cawan murka itu. Dia bisa melarikan diri ke lembah Kidron yang gelap dengan banyak goa itu. Atau dia bisa memanggil pasukan malaikat untuk membela dia. Tetapi Yesus pada malam itu, dia tetap setia kepada panggilannya. Dan dia meminum cawan ketaatan yang begitu pahit. Kita sulit mengerti Yesaya 53, man of sorrows. Orang yang berada dalam penderitaan, kedukaan, kesakitan, tanpa kesalahan sama sekali. Kita sulit mengerti. Yesus menempuh jalan mendaki bukit, memikul salibnya. Sebagaimana Ishak mendaki gunung, memikul kayu untuk korbannya sendiri. Yesus membiarkan dirinya diikat di salib, sama seperti Ishak membiarkan dirinya diikat di mezbah tanpa sepatah kata pun, seperti domba yang kelu yang dibawa kepada pembantaian. Yesus memandang ke langit dan melihat pisau murka di tangan Bapanya yang siap dihunjamkan kepadanya, dan Yesus tahu bagi dia tidak ada korban pengganti. Bagi Ishak, dia diikat di mezbah. Dia melihat ke atas, pisau itu akan dihunjamkan kepadanya. Tetapi pada saat terakhir ada suara mengatakan, "Abraham," mencegah Abraham. Tetapi Yesus tahu tidak ada korban pengganti. Tidak ada yang mampu menanggung dosa daripada dunia selain daripada Allah sendiri. Maka Yesus tahu dia akan ada di situ, menanggung sampai tuntas, meminum sampai habis cawan murka Allah itu. Jikalau Abraham taat dan menerima berkat yang diperbaharui, ketaatan Yesus berarti dia menerima kutukan atas seluruh umat manusia. Abraham terima berkat, Yesus terima kutukan atas seluruh umat manusia. Dia harus meminum cawan murka Allah sampai habis demi tergenapinya janji berkat Allah kepada Abraham dan keturunannya. Pisau itu telah dihunjamkan, cawan murka telah dikosongkan. Itulah harga
yang dibayar bagi penebusan saudara dan saya. Jikalau kesediaan Abraham untuk taat sampai titik tertinggi menunjukkan kasihnya kepada Allah tanpa ragu sedikit pun, maka kesediaan Allah untuk menerima ketaatan anaknya sampai penderitaan di atas kayu salib itu menunjukkan kedalaman kasihnya kepada kita tanpa ragu setitik pun. Abraham rela, dia taat, dia mempersembahkan Ishak, menunjukkan cintanya kepada Allah. Tapi waktu Allah merelakan anaknya dipaku, merelakan anaknya di atas kayu salib, itu menunjukkan kasihnya kepada kita tanpa keraguan setitik pun. Maka Paulus ketika dia memahami ini, dia mengatakan di dalam Roma pasal 8 ayat 32, dia mengatakan dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita. Bagaimana mungkin dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Apakah engkau ragu Tuhan berjalan bersamamu? Apakah engkau ragu Tuhan hadir dalam hidupmu? Paulus mengatakan jikalau dia tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi dia menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Maka kiranya ini menjadi penghiburan yang besar bagi orang-orang yang kehilangan, bagi orang-orang yang bergumul di dalam imannya, menyadari bahwa jikalau dia sendiri telah memberikan anaknya yang tunggal, apa sih yang tidak diberikannya bagi mereka yang dikasihinya? Maka kiranya menjadi penghiburan bagi kita dan menjadi persiapan hati kita untuk menuju kepada Jumat Agung nanti. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan Bapa dalam surga, kami bersuka ketika kami menyadari Tuhan mencintai kami, melebihi cinta dari orang yang paling dekat kepada kami, melebihi cinta dari apa yang kami paling hargai. Kami menyadari bahwa begitu besar cinta Allah sehingga Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal untuk berada di atas kayu itu, untuk dipakukan, untuk dipersembahkan, dan tidak ada korban pengganti. Yesus Kristus telah meminum cawan murka Allah sampai tuntas, bukan karena dosanya, tetapi karena kami. Kami bersyukur atas hal itu ya Tuhan, dan biarkan kami hidup dengan kesadaran itu. Biarlah hati kami diliputi oleh haru dan sukacita, sebab Tuhan begitu mengasihi kami yang tidak patut untuk dikasihi, yang tidak layak untuk diterima, tetapi Engkau telah menerima kami. Biarlah kami terus mengingat salib-Mu, kami terus mengingat cinta-Mu di Golgota. Kami berdoa dan bersyukur ya Tuhan, dan biarlah kesadaran itu menyertai kami terus hidup di dalam pengharapan akan warisan sorgawi kami, di mana kami bersama-sama akan berada bersama dengan Kristus kekasih jiwa kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.